Halo semuanya, balik lagi di Boncast, Bonti Podcast. Oke, jadi di Boncast episode kali ini kita lagi bersama kandidat calon ketua OSIS SMKN 1 Luragung. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Kak boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Indrawan dari kelas 11 Multimedia 1. Saya calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Luragung periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Fitri Noviani dari kelas 11 BDP 2, calon wakil ketua OSIS periode 2022-2023, kandidat nomor urut 1. Oke, jadi paslon nomor urut 1 nih ya Iya, Kak? Kak. Oke, nih Kak, ngomongin soal ketua OSIS, ngomongin soal ketua gitu Kak, pasti kan menyangkut dengan sebuah kepemimpinan. Nah, gimana cara Kakak dalam memimpin sebuah organisasi agar organisasi tersebut bisa menghadapi semua hambatan yang ada gitu Kak? Oke, mungkin untuk cara menghadapinya, kalau menurut saya, yang pertama sering mengadakan kumpulan untuk menjalin rasa silaturahmi. Yang kedua, di dalam kumpulan tersebut harus ada isinya. Jadi misalnya kumpulan mau membahas apa. Nah, misalnya udah membahas apa, misalnya ada event, kita bakalan tanya ini ke anggotanya, ada saran apa aja nih buat nanti ke depannya. Terus misalnya ada saran, kita tampung dulu. Dan kalau misalnya ada dua argumen yang memang berbeda dan itu sama-sama bagus, mungkin kita bakalan tanyakan dulu kepada anggota mana yang harus dipilih gitu. Gitu sih Kak, harus yang. Kalau dari Kak Fitri sendiri? Ya, jadi sering ngadain kumpulan kayak gitu buat nambah juga kekompakan sama kekeluarganya. Jadi ngebanyakin kumpulan Iya. gitu. Oke, menurut Kakak nih Kak, sepenting apa sih jabatan ketua OSIS? Menurut saya jabatan ketua OSIS untuk saya itu sangat penting karena saya menjabat dan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu niatnya pengen belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat di masa lalu. Jadi supaya ya intinya mah supaya mendisiplinkan diri lah kalau bagi saya. Kak Bagi Fitri? saya juga jabatan itu penting, tapi tetap untuk kerja itu pasti bareng-bareng. Oke, nggak sendiri gitu ya Kak. Boleh kasih tahu nggak buat teman-teman visi misi Kakak? Oke. Buat visinya yaitu menjadikan SMK Negeri 1 Luragung sebagai sekolah yang terampil dalam berbagai aspek, disiplin dan bertanggung jawab, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Untuk misinya akan disampaikan oleh Wakil Ketua. Misi 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, meningkatkan kesadaran siswa-siswi terhadap lingkungan sekolah. 3, menumbuhkan jiwa nasionalisme terhadap siswa-siswi. 4, mewujudkan siswa-siswi yang patuh terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, melanjutkan program OSIS yang belum terlaksana maupun sudah terlaksana. Oke. Mau nanya deh Kak, kan tadi katanya divisi ada apa yang terampil dalam berbagai aspek. Nah itu dalam aspek apa aja? Dalam aspek prestasi di akademik dan non-akademik dan juga di eskul tuh Kak. Jadi kan di eskul juga, contohnya saya ambil eskul Bonti Cinema. Bonti Cinema kan alhamdulillah sudah banyak menjuarai di tingkat nasional gitu. Nah jadi itu juga salah satu apresiasi untuk siswa-siswi SMK 1 Luragung gitu. Oke. Kalau buat tujuan nih Kak, tujuan utama Kakak nyalonin diri buat jadi ketua OSIS itu apa? Tujuan utama saya untuk mencalonin sebagai ketua OSIS, saya karena kan waktu kelas 10 Kak, saya tuh mempunyai tiga program yang sekarang alhamdulillah dipakai dalam kampanye kami. Tiga program itu, yang pertama Bonti Greenhouse, yang kedua mengadakan lomba-lomba PHBN, yang ketiga itu mengadakan rapat antara eskul, rapat gabungan gitu. Jadi untuk Bonti Greenhouse, saya banyak sekali waktu kelas 10 suka keliling-keliling sekolah gitu. Terus suka melihat di taman deket masjid dan di taman depan sekolah tuh sudah agak terbengkalai gitu Kak. Jadi kenapa saya memilih program saya yaitu Bonti Greenhouse, karena saya ingin sekolah Bonti itu hijau akan tumbuhannya tuh Kak. Jadi kalau bisa yang taman-taman itu saya rawat kembali untuk supaya hidup lagi, dan kalau bisa juga saya membuat taman-taman yang ada di lahan-lahan kosong tuh Kak. Terus buat lomba PHBN kan menyangkut dari tadi visi ya, itu menumbuhkan
nilai-nilai Pancasila itu juga termasuk ke dalam lomba PHBN Kak gitu. Oke. Terus buat yang terakhir tuh Kak, yang rapat gabungan itu udah terlaksana? Belum Kak, belum terlaksana. Oke, tapi pasti Iya, bakalan kan? pasti mau dilaksanain. Oke. Nih Kak, kontribusi apa yang bakalan Kakak kasih gitu buat sekolah kalau seandainya nanti Kakak berdua ini kepilih jadi ketua OSIS? Yang pertama mungkin tadi ya untuk melaksanakan program-program. Terus saya juga ingin melaksanakan pembinaan konseling Kak. Jadi supaya anak-anak tuh enggak melanggar peraturan tuh Kak. Kayak melanggar peraturan sekolah, mau itu telat, enggak pakai atribut dan juga sebagainya. Karena kan Bonti juga dari dulu tuh dikenal akan kegagahannya tuh gitu. Oke. Itu Kak. Kalau dari Kak Fitri gimana? Ya tadi kurang lebih sama-sama kayak Kak Indra. Ada tambahan mungkin? Udah. Udah cukup. Oke. Hal apa yang bikin kita wajib banget gitu buat pilih kakak berdua? Hal yang kalian tahu buat milih kami, walaupun program kami cuma 3, walaupun mungkin visi misi kami tidak semenarik paslon-paslon lain, yang penting pasangan kami insya Allah akan program-program dan visi dan misi kami akan telah dilaksanakan dan kami akan membuktikan bukan menjanjikan. Gitu. Oke. Akan membuktikan. Ya. Yakin Kak? Siap, yakin. Oke. Kan nih Kak, kita dari dulu tuh sekolah kita tuh terkenal dengan keketatan dalam kedisiplinan. Nah, kalau nanti Kakak terpilih buat jadi ketua OSIS, gimana cara Kakak buat bikin kedisiplinan itu tetap konsisten atau bahkan jauh lebih baik dari saat ini? Buat itu misalnya nih Kak, kita ambil contoh aja yang sudah terlaksana ya, maksudnya yang sudah terjadi gitu. Buat yang nggak pakai atribut sama terlambat, karena kan sekolah kita jam 7 tuh gerbang udah ditutup. Okay. Mungkin kan di depan juga ada OSIS yang jaga ya Kak. Saya dan pasangan saya, Fitri, wakil ketua OSIS, bakalan memisahkan anak-anak tersebut, terus ditanya kenapa alasannya bisa telat atau bisa nggak pakai atribut. Kalau misalnya udah tahu alasannya, mungkin 1-2 kali kita maklumin dulu. Kalau misalnya ketiga kali dia ngulangin kayak gitu lagi, kita bakal kasih hukuman. Tapi kalau misalnya dia ngulangin lagi, kita serahkan ke Komdis atau ke pembina OSIS kayak gitu. Okay. Soalnya kan kita juga berhak untuk menghukum, tapi yang lebih berhak itu kan Komdis ya Kak, bukan OSIS gitu. Nih Kak, jika seandainya ada yang melanggar gitu, biasanya kan anak cewek suka ada yang bawa make up, terus cowok takutnya biasanya ada yang bawa rokok. Nah, tindakan apa yang akan Kakak kasih buat mereka? Tindakannya mungkin sama ya sama yang tahun-tahun dulu, kami akan merazia. Tapi waktu saya kelas 10 mah Kak, jadi merajianya tuh cuman sama guru tuh ditanya misalnya yang bawa make up siapa, ada yang ngacung, terus suruh diambil tuh si make upnya tuh. Jadi yang diambilnya tuh cuman lipstick aja. Tapi kalau untuk nanti kalau misalnya kita berdua kepilih, rajianya itu semua make up Kak. Razia akbar gitu. Kecuali mungkin parfum sama parfum aja sih, karena kan parfum mah takutnya ada yang olahraga tuh. Face wash gak boleh Kak? Face wash nggak boleh sih ya. Sunscreen? Boleh. Nggak boleh. Ini nggak bisa nawar Kak, kan sunscreen itu harus di-apply 4 jam sekali. Cuman kan kita tuh anak sekolah ya Kak, jadi kalau menurut saya belum pantas untuk memakai alat-alat gitu. Tapi kalau misalnya di luar sekolah mah silahkan gitu, soalnya kan bukan jadi nggak boleh gitu. Iya. Oke. Dari Kak Fitri mungkin? Udah. Oke. Kalau nanti kakak nggak kepilih gitu buat jadi ketua OSIS, apa kakak masih tetap mau ngasih kontribusi yang tadi kakak sebutin buat sekolah? Tetap Kak, jadi kalau misalnya kami tidak terpilih pun menjadi ketua OSIS, kami akan tetap semangat karena yang namanya juga kan kita tuh sekarang sedang bertanding secara sehat kan, ada yang kalah, ada yang menang, dan kami kalau misalnya tidak terpilih akan mengutarakan program-program kami kepada ketua OSIS yang terpilih supaya program kami itu dapat terlaksana walaupun bukan sama kami gitu. Oke. Dari Kak Fitri? Tetap saya juga bakalan tetap semangat karena bagi saya jabatan itu cuma untuk formalitas, tetap untuk kerjanya itu kan bareng-bareng juga. Betul. Oke, ada tambahan lagi mungkin Kak? Ya, jadi saya mah dari berprinsip dari dulu, jadi lebih baik saya nggak punya jabatan tapi kerja terus tuh daripada saya punya jabatan tapi nggak kerja. Nggak ada kerja. Gitu. Oke, udah cukup? Sudah Kak. Oke, terakhir nih Kak, mungkin ada pesan atau motivasi
dari Kak Indra maupun Kak Fitri buat teman-teman yang lagi nonton gitu? Pesan saya tetap semangat dalam belajar, jangan pernah bosan untuk belajar karena kita kan mau masuk dunia kerja pasti harus banyak ilmu-ilmu yang didapat gitu. Dan juga tetap semangat buat kelas 12, sebentar lagi mau lulus dan coblos nomor 1. Satu kerja. Coba ulang Kak, ulang Kak. Yuk, 1, 2, 3. 1 kerja ikhlas, kerja cerdas. Kami akan membuktikan, bukan menjanjikan. Asik. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Indra dan Kak Fitri sebagai calon kandidat Ketua OSIS SMKN 1 Tulungagung periode 2022-2023 ya Kak. Yang udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast kita episode kali ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, boleh di komen di kolom komentar. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dadah!